Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama Ibu Nenden Rojawiyah. Kita bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 12. Di pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang buku besar. Selamat mencoba. Sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang buku besar, kita coba lihat tentang pengertian buku besar. Buku besar adalah kesatuan akun yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Sedangkan akun adalah suatu media untuk mencatat transaksi-transaksi keuangan atau sumber daya yang dimiliki perusahaan, seperti aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Jadi teman-teman semuanya, akun yang dicatat dalam buku besar itu yang pertama aset, dan yang kedua ada kewajiban, dan yang ketiga ada ekuitas, keempat ada pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Lain pengertian buku besar yang harus kita ketahui, tentunya kita harus mengenal tentang bentuk buku besar. Jadi teman-teman, bentuk buku besar itu ada 3. Yang pertama ada bentuk T, yang kedua ada bentuk 2 kolom, dan yang ketiga ada bentuk 4 kolom. Bentuk T itu apa sih? Bentuk T merupakan bentuk yang paling sederhana. Bentuk ini biasanya digunakan untuk keperluan analisis transaksi dan menjelaskan mekanisme penggunaan akun dalam pelajaran akuntansi. Kita lihat contohnya seperti ini. Di atas ada nama perkiraan seperti kas, kewajiban, ekuitas, dan lain sebagainya. Contoh bentuk perkiraan T akun. Yang pertama ini ada kas. Di sini ada kolom debit dan kredit. Debit di kolom di sebelah kiri dan kredit di sebelah kanan. Nah, seperti ini ya, sangat sederhana sekali. Dan yang kedua ada 2 kolom. Bentuk 2 kolom ini penggambaran dan penyempurnaan dari bentuk T, di mana sisi debit dan kredit dipisahkan secara tegas dan terdiri dari 2 sisi, yaitu sisi debit dan kredit. Nah, seperti yang kita lihat teman-teman ya, di gambar yang di sampingnya ada, di atasnya ada nama akun, dan kode akun. Nama akun ini seperti tadi kas dan lain sebagainya. Kode akunnya biasanya 111 untuk kas. Nah, di sini ada kolom debit di sebelah kanan dan kredit di sebelah kiri. Ini sudah ada tanggal, uraian, rate, dan jumlahnya. Jadi ini penyempurna dari bentuk kolom T. Dan yang terakhir ada bentuk 4 kolom. Bentuk 4 kolom ini memiliki kelebihan, yaitu tersedianya saldo akun setiap penulisan transaksi, yaitu untuk melihat perubahan akun di setiap transaksi. Jika saldo akunnya debit, maka saldo tersebut dicatat di kolom debit. Begitupun jika sebaliknya, jika saldonya kredit, maka kita tulis di kolom kredit. Nah, karena kita ingin yang paling sempurna agar kita itu mudah memahami, maka kita akan memahami tentang bentuk 4 kolom ya, supaya mudah untuk mengambil keputusan dan melihat dengan cepat apa yang terjadi di perusahaan kita. Teman-teman, ini bagian terpenting dari buku besar, yaitu posting. Posting yaitu pemindahan jurnal ke buku besar. Nah, jadi posting itu adalah proses pemindahan catatan berupa data angka atau jumlah dalam jurnal ke dalam akun buku besar. Tiap debit pada jurnal dipindahkan ke sisi sebelah debit akun buku besar yang bersangkutan. Sedangkan jumlah kredit pada jurnal dipindahkan ke akun sebelah kredit di buku besar yang bersangkutan. Posting dilakukan untuk setiap transaksi yang telah dicatat pada jurnal sesuai dengan tanggal berlangsungnya transaksi tersebut.
Oke, teman-teman, untuk mempermudah, coba kita lihat gambar berikut ya. Di sini ada gambar paling atas berupa jurnal umum, dan di bawahnya ada buku besar. Nah, di sini ada akun namanya KAS dan kode akunnya 111. Oh iya, sebelum ke sini Ibu ingatkan lagi, yang dicatat di buku besar itu atau yang diposting ke buku besar itu, yang pertama ada aset, yang kedua ada kewajiban, yang ketiga ekuitas, yang keempat pendapatan, dan yang terakhir adalah beban. Nah, jika kas berarti masuk ke aset. Berarti di sini kita merumuskan 111. Coba ingatkan lagi nih. Ada klasifikasi akun dan kode akun nih. Untuk aset atau harta, kode akunnya ya. Jadi teman-teman boleh bebas menomorinya berapa dari angka 100 sampai 199. Nah, biasanya kan 111. Jadi 11 itu berada di 100 sampai dengan 199. Jadi kas itu masuknya ke 111. Sedangkan harta yang lainnya seperti bangunan, tanah, mungkin ada di 112 atau berapapun yang kalian mau. Yang penting dari nomor 100 dan 199 sampai 199. Nah, coba kita lihat cara pemindahannya. Tanggal, kita isi tanggal sesuai yang di jurnal umum. Oktober 2010, tanggal 10. Di sini juga ada 2010 Oktober tanggal 10. Keterangannya kas. Refnya kita rubah dengan halaman yang ada di jurnal umum menjadi halaman 1, jurnal umum halaman 1. Di sini ada debitnya 500.000, berarti kita pindahkan ke kolom debit 500.000. Kolom kreditnya kita kasih strip, dan saldonya debit tentunya yang bertambah 500.000 di kredit kita kasih strip. Nah, di bawahnya kan ada modal hadiah. Modal hadian, modal tuan hadian. Maka modal itu masuk ke aset. Jadi modal itu masuk ke ekuitas atau modal ya. Kita penomorannya dari 300 sampai 399. Jadi Ibu pakai 311 atau 311. 311 atau 311. Nah, di sini seperti seperti yang tadi ya. Untuk tanggal dan bulannya kita masukkan, dan untuk keterangannya modal. Karena ini di atas di jurnal umum modal hadiah, maka keterangan di bawahnya modal. Rate-nya masih halaman 1 ya, teman-teman. Lihat, karena modal hadiah itu di kredit, maka kita menyimpannya di kolom kredit saja. Kolom debitnya kita kasih tanda strip saja ya. Dan begitupun di saldonya. Saldonya kita simpan di kolom kredit. Nah, begini ya teman-teman cara memposting atau pemindahan jurnal ke buku besar. Sangat sederhana dan mudah jika kita paham ya. Harus paham, semangat. Agar kita lebih paham, coba kita perhatikan contoh dari akun kas di samping ini ya. Dikarenakan setiap transaksi selalu ada kas, maka akun kas ditulis disatukan seperti contoh di samping. Karena kas itu sering terjadi di transaksi perusahaan, maka dari jurnal umum ke buku besar, maka kas selalu banyak. Jadi kita disatukan saja dalam satu akun, tidak usah dipisahkan per satu-satu bertanggal, tidak usah ya teman-teman. Jadi coba kita lihat untuk bulannya Oktober 2005 dan tanggalnya. Nah, baru di sini tanggal kita pisahin saja dalam satu akun, masih dalam satu akun. Tanggal 1 keterangannya posting, referensinya kita lihat dari jurnal umum di referensi halaman berapa. Terus ketika posting tanggal 1 itu debit, maka kita tulis di sini 5 juta di kolom debit. Dan saldonya pun kita tulis di kolom debit. Yang kredit kita kasih tanda strip saja. Dan yang kedua ternyata kredit 1.200.000, maka
Dari saldonya, jumlah debit kan 5 juta dikurangi dengan 1.200.000. Jadi hasilnya 3.800.000. Begitupun terus ke bawah ya, jika debit nih, contoh tanggal 16 debit lagi 4 juta, maka dari sisa debit ini 3.100.000 kita tambahkan 4 juta. Jadi hasilnya 7.100.000. Jika kredit dikurang dari hasil saldonya, jika debit maka kita tambah dari hasil saldonya, akhir saldonya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi akun piutang usaha, kode akunnya 102. Seperti yang sudah saya katakan ya. Untuk kode akun piutang usaha ini kebetulan ada 2 transaksi, maka kita satukan saja dalam satu akun, yaitu tanggal 1 dan tanggal 31. Kita yang membedakannya adalah tanggalnya. Nah, dua-duanya kita di kolom debit, maka piutang usahanya ada 1.750.000. Nah, begitu teman-teman. Semoga kalian bisa memahaminya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertemuan kali ini mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Terima kasih untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.